Nah, kemudian pertanyaan, apakah boleh jika kita mengeluarkan zakat atau memasrahkan zakat kepada orang-orang yang di luar golongan tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba bahas seputar zakat. Kita akan membahas tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Jangan sampai nanti kita memasrahkan zakat itu kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Terus siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Wa tudfa'u zakatu ilal asnafi tsamaniyah. Jadi zakat itu dipasrahkan atau diserahkan kepada 8 golongan. Nah, 8 golongan ini siapa? 8 golongan ini dalam Al-Quran bahwa innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Itu orang-orang yang berhak menerima zakat atau biasa disebut oleh kita itu mustahik zakat. Yang pertama itu orang fakir, yang kedua orang miskin. Nah, perbedaan antara orang fakir dan orang miskin, jika fakir itu si orang tersebut atau dia itu tidak memiliki harta atau pekerjaan untuk menyambung hidupnya itu, maka orang fakir itu berhak mendapatkan zakat atau disebut mustahik zakat. Kemudian yang kedua itu ada orang miskin. Nah, untuk orang miskin, dia itu mempunyai harta atau pekerjaan, akan tetapi harta dan pekerjaan itu tidak mencukupi kebutuhannya. Contoh, dalam sehari orang tersebut membutuhkan uang 10.000 membeli kebutuhan dia. Tapi dia hanya memiliki harta 7.000 atau 8.000 atau pekerjaan yang menghasilkan dalam sehari itu sekitar 7.000 atau 8.000, maka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Maka untuk melengkapi yang kurang tersebut, dia berhak menerima zakat atau dia bisa disebut sebagai mustahik zakat. Kemudian yang ketiga itu ada wal amilin 'alaiha, orang yang mengelola zakat. Nah, dikala itu dia hanya mengelola zakat, tidak ada pekerjaan lain. Nah, dia berhak menerima zakat atau bisa dibilang sebagai mustahik zakat. Kemudian yang keempat, ada orang di situ ada wal mu'allafatu qulubuhum. Mu'allafatu itu biasa di makna Jawa itu adalah lulut dingin atau dia memiliki ketertarikan terhadap agama Islam. Maka di situ orang yang masuk Islam sering kita sebut sebagai mu'allaf. Mu'allaf itu mu'allafatu qulubuhum, maka dia disebut mu'allaf. Nah, untuk yang mu'allafatu qulubuhum ini ada 4 sebenarnya. Yang pertama itu man aslama wa niyatuhu dhaifah. Artinya, nanti di sini saya hanya menjelaskan satu ya, nanti kita bahas di video selanjutnya atau kita bikin bab sendiri. Yang pertama adalah man aslama wa niyatuhu dhaifah. Orang yang masuk Islam, sudah berada di agama Islam, dia niat lemah. Artinya apa? Harta yang dia miliki ketika dia masih kafir, dia tinggalkan semua ketika dia sudah masuk Islam. Nah, untuk orang yang seperti ini, agar dia betah memeluk agama Islam, maka dia berhak menerima zakat atau bisa disebut sebagai mustahik zakat. Atau orang yang belum masuk Islam tapi dia ada ketertarikan untuk masuk Islam, sering membaca-baca tentang Islam, mengkaji-kaji ayat Islam, maka orang yang seperti itu berhak menerima zakat atau bisa disebut mustahik zakat karena untuk menarik agar dia Islam. Kemudian yang selanjutnya itu adalah riqab. Riqab itu artinya kemarin ketika saya membahas tentang kifarat, yang tahap pertama itu memerdekakan raqabah, memerdekakan hamba, maka raqabah dan riqab itu sama, artinya hamba atau budak, hanya perbedaan dalam bentuk kalimat. Nah, riqab di sini dia berhak menerima zakat atau bisa disebut mustahik zakat
Karena dulu zakat itu dipasarkan kepada budak agar sistem perbudakan sirna atau hilang. Nah, akan tetapi di kitab itu hanya menyebutkan hamba mukatab, karena hamba itu ada hamba mukatab dan hamba mudabar. Nah, hamba mukatab itu ketika mengadakan perjanjian dengan si sayyidnya atau dengan majikannya bahwa ketika si budak ini telah membayar sekian maka dia bebas. Nah, untuk membantu dia lepas dari sistem perbudakan maka dia berhak menerima zakat atau bisa disebut mustahik zakat. Kemudian yang selanjutnya ghorim wal ghorimina. Ghorim di sini bermakna hutang, sama halnya dengan dain, dal ya nun, bermakna hutang juga. Sama arti tapi beda mana. Untuk masalah dain itu orang yang berhutang untuk keperluannya sendiri. Contohnya saya kredit motor. Ketika saya mengkredit motor, otomatis saya punya hutang di situ, punya tanggungan. Dan motornya itu untuk keperluan pribadi. Dan saya itu tidak berhak menerima zakat. Makanya pada ayat tersebut menggunakan kata ghorim karena ghorim di sini berhutang untuk di jalan Allah. Contohnya, saya berniat membangun masjid atau semacamnya, memiliki dana sekian yang diperkirakan cukup untuk membangun masjid. Tapi di tengah perjalanan ketika masjid itu belum selesai, dana habis, otomatis mau tidak mau saya harus meminjam uang untuk menyelesaikan bangunan tersebut. Nah, yang demikian dia berhak menerima zakat atau bisa disebut sebagai mustahik zakat. Makanya di situ disebutkan ghaniyan au faqiron. Mau saya kaya atau fakir tetap bisa menerima zakat atau berhak menerima zakat untuk melunasi hutang yang tadi itu. Nah, itu perbedaan ghorim dan dain. Makanya di situ menggunakan lafaz ghorim untuk mengecualikan lafaz dain. Kemudian yang selanjutnya itu adalah fisabilillah. Seperti guru mengaji, guru-guru pesantren itu fisabilillah, maka beliau-beliau tersebut berhak menerima zakat atau disebut mustahik zakat. Bahkan ada yang berpendapat bahwa mengeluarkan zakat itu lebih utama pada seorang guru, karena kita hidup di dunia, tujuannya itu adalah akhirat. Yang membimbing kita untuk mendapatkan bekal untuk akhirat itu adalah seorang guru. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ibnu sabil, orang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Seperti santri itu dia berhak menerima zakat. Nah, itu 8 golongan yang berhak menerima zakat atau biasa disebut mustahik zakat. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah boleh jika kita mengeluarkan zakat atau memasrahkan zakat kepada orang-orang yang di luar golongan tadi? Jelas tidak boleh, karena ayat Al-Quran tersebut awal kalimatnya itu menggunakan lafaz innama. Yang kita tahu bahwa innama itu mengkhususkan suatu hukum. Artinya ketika suatu ayat atau suatu kalimat yang diawali dengan lafaz innama, itu kita tidak boleh keluar dari jalur tersebut. Maka ketika golongan orang-orang yang berhak menerima zakat itu adalah 8 orang yang tadi, kita tidak boleh memasrahkan zakat kepada orang yang selain itu. Nah, seperti itu. Moga-moga bermanfaat. Jangan sampai kita nanti memasrahkan zakat kepada orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.